Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Bagastian. Hari ini kita akan belajar bahas soal matematika tentang pecahan. Jadi ini untuk persiapan PAT kelas 5 ya. Sebelumnya kerjakan dulu soal yang ada di deskripsi. Di deskripsi video ini ada link soal langsung ke Google Form. Jadi sebelum kamu lanjutkan video pembahasan ini, kamu kerjain dulu soalnya. Oke, di pause dulu boleh, langsung kerjain soalnya dulu ya. Oke, gimana hasilnya? Kalau misalkan masih banyak yang salah atau masih ada yang salah, terus kamu penasaran, pengen tahu jawabannya atau cara jawabnya yang cepat dan gampang kayak gimana, lanjut simak video ini ya. Langsung kita bahas soalnya. Oke, langsung kita bahas soalnya satu persatu. Nah, nomor 1 dan 2 ini adalah soal penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal ya, atau koma-komaan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan desimal itu kita caranya sama kayak hitung penjumlahan dan pengurangan biasa ke bawah, tapi komanya harus sejajar ya, komanya harus sejajar. Jadi 0,35 ditambah 0,642. Jadi komanya harus sejajar gitu ya, harus sama, sejajar. Ini atasnya kosong kita anggap 0, jadi 0 tambah 22, 5 ditambah 4 9, 3 tambah 6 9. Komanya ingat harus lurus, harus sejajar, baru 0. Jadi jawabannya adalah 0,992 yang A. Oke, lanjut nomor 2. 1,25 dikurangi 0,625. Ya. 1,25 dikurangi 0,625. Sama caranya kita susun ke bawah, tapi komanya harus sejajar gitu ya. Kurang. Nah, komanya udah sejajar, baru boleh nih dikerjain. Atasnya kosong berarti kita anggap angkanya 0 ya. Kalau misalkan kosong, tuh anggap aja 0 belakangnya. Biar sama nih kan. 0 dikurangin 5 gitu ya. 0 dikurangin 5 bisa nggak? Nggak bisa ya. Pinjam dulu. Pinjam jadi 10. Nah, sini kurangin jadi 4 ya. Kurangin 1 jadi sisa 4. Jadi 10 kurang 5 5. 4 dikurangin 2 2. 2 kurang 6 nggak bisa, langsung aja pinjam 1 di sini jadi 12 ya. 12 kurangin 6 6. Ini tadi habis 0. Ini pinjam 1 jadi 12, ini jadi 0 ya. 12 kurang 6, 6, 0, kurangin 0, tetap 0. Jadi jawabannya 0,625 yang B. Gitu ya, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan desimal atau koma-komaan, itu komanya harus sejajar. Terus kalau misalkan yang satu angkanya ada 3 digit, ada 3 angka di belakang koma, yang satu cuma 2. Nah, tambahin angka 0 di belakangnya, supaya sama gitu ya, supaya rata sama-sama 3 angka. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 3 dan 4. Nah, 3 sama 4 ini yang satu desimal, yang satu pecahan. Nah, sama-sama penjumlahan ya. Tapi di nomor 3 itu di pilihan jawabannya diminta untuk jadi desimal ya. Jawabannya koma-komaan. Kalau nomor 4 diminta jawabannya dalam bentuk pecahan biasa. Oke, langsung aja kita kerjain. Terserah mau dijadiin desimal dulu habis itu dijadiin pecahan, atau langsung dijadiin desimal, atau ini dijadiin pecahan dulu terus dijadiin desimal. Enakan sih langsung dijadiin desimal ya, karena kan jawabannya di sini desimal. Jadi kita jadiin desimal dulu dan 3/4-nya. Jadi 0,5 ditambah 3/4. 3/4 itu berapa desimalnya? Langsung aja kita hitung 3 dibagi 4 gitu ya. Yang atas itu di dalam, yang bawah itu di luar ya. Kalau 3/4 berarti artinya 3 dibagi 4 ya. 3 dibagi 4. Gimana ngitungnya? 3 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa kita pinjem 0 di sini jadi 30. Karena udah pinjem 0 kita bayar di atasnya jadi 0, nah, 30 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30? 4 kali 7. Karena 4 kali 7 adalah 28. Nah, hasil kalinya taruh bawah. 30 kurang 28. Nah, sekarang dikurang nih. 30 kurang 28 berapa? 2. Ya, 10 kurang 8 2. Ini kan habis 2 kurang 2 0, jadi 30 kurang 28 itu 2 ya. 2 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, karena 2 lebih kecil dari 4, jadi kita pinjam 0.
Oke ya, tadi ada suara sesuatu ya, ada. Lanjut. 30 kurang 28, 2 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa, kita pinjam 0. Jadi 20. Nah, udah 20, sekarang 20 dibagi 4. Berapa? 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 20? 4 kali 5. Oh, 4 kali 5 ini kan habis nih. Langsung 4 kali 5 itu 20. Habis. Kalau udah habis, berarti jawabannya adalah ini, 0,75. Maka 3/4 itu sama dengan 0,75. Sekarang kita tinggal jumlah ini sama kayak tadi caranya. 0,5 ditambah 0,75. Berapa hasilnya? Kita susun ke bawah ya. 0,5 ditambah 0,75. Di atasnya kosong kita sebut 0 ya. Di belakang 5-nya. Jadi 0,50 50 tambah 0,75. 0 tambah 5 5. 5 tambah 7 12. Taruh 2, simpen 1 ya. 5 tambah 7 12, yang kita taruh satuannya, puluhannya taruh di atas atau disimpan. 1 tambah 0 tambah 0 1. Jadi jawaban akhirnya adalah 1,25, yaitu yang B. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ini diminta untuk menjadi pecahan biasa ya. 1/2 ditambah 0,25 sama dengan berapa? Tapi diminta hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Langsung saja kita kerjakan. 1/2 ditambah 0,25. Nah, kita lihat kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Ini kan koma 25, ada 2 angka nih, berarti per 100. Kalau cuma ada 1, berarti per 10. Kalau ada 3 angka, berarti per 1000. Kalau di sini ada 2 angka, angkanya itu 2 dan 5, berarti per 100. Di sini angkanya berapa? 25. Ya, berarti 25 per 100. Itu ya. Nah, 25 per 100 ini kita bisa sederhanakan juga loh. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 25. Ini dibagi 25, ini dibagi 25 gitu. Jadi 1/2 ditambah 25 bagi 25 kan 1 ya, habis. Terus 100 dibagi 25 itu 4. Jadi sisanya adalah 1/4. Jadi 1/2 ditambah 1/4. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Gimana caranya? Pertama kita lihat dulu nih penyebutnya. Penyebutnya 1, 2. Yang ini 4. Nah, kira-kira berapa nih KPK-nya? Bilangan berapa yang bisa membagi 4 dan 2? Berarti jawabannya adalah 4. Ya. 4 bisa dong bagi 4. 4 bisa dibagi 2? Bisa. Jadi penyebutnya kita tulis 4. Selanjutnya 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. Kemudian dikali ke atasnya. 2 kita simpan, dari 4 dibagi 2 hasilnya 2, kita simpan, kemudian dikali atasnya. Atasnya 1, berarti 2 dikali 1 berapa? 2 kali 1 2. Selanjutnya yang sebelah kanan, 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 berapa? Kita simpan. 4 dibagi 4 itu 1, kita simpan. Kemudian 1 dikali 1 berapa? 1 kali 1 tetap 1. Jadi 2 ditambah 1 berapa? 2 tambah 1 3. Bawahnya per 4. Maka hasilnya adalah 3/4 yang D. Gitu. Gampang kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5 dan 6. Ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Yang nomor 5 ada satu bilangan pecahan campuran ya. Langsung aja kita kerjain, caranya gampang. Pertama kita jadikan pecahan biasa dulu semuanya. 3/4 ditambah 1, 1/2. 1/2 kita jadikan pecahan biasa. Gimana caranya? Kita kali ke depan, terus kita tambah atas. Jadi ini kali, tambah 2 dikali 1, 2, 2 ditambah 1, 3. Jadi yang ini kita rubah jadi 3/2 ya. 1/2 kita rubah menjadi pecahan biasa, jadinya 3/2. Paham kan? Gimana tadi caranya? 2 dikali 1 ya, dikali ke depan, bawah kali ke depan, 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian hasilnya tadi kan 2, kita simpan 2 ditambah dengan yang atasnya berapa? Tambah 1 jadi 3. Jadi 3/2. Nah, kalau udah 3 kita jumlah, 3/4 ditambah 3/2. Bawahnya sama-sama 4 dan 2 lagi nih, sama kayak tadi, 4 sama 2. Berarti penyebutnya kita rubah menjadi 4. Karena 4 bisa bagi ke 4, bisa bagi 2 ya. Bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. 4 dibagi 4, 1. Kita simpan 1. Dikali dengan yang atasnya, 1 dikali 3, hasilnya 3. Tandanya tambah. 4 dibagi 2,
Berapa 4 dibagi 2? Simpen dulu 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dikali dengan atasnya yaitu 3. 2 dikali 3. Berapa 2 kali 3? 2 kali 3 6. Oke. Sekarang 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9 per 4. Nah, nggak ada 9 per 4. Karena di jawabannya semua dalam bentuk pecahan campuran. Jadi kita rubah 9 per 4 ini menjadi pecahan campuran. Kalau yang atasnya lebih besar daripada yang bawah, berarti itu harus kita rubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Ini kan 9 per 4 itu sama aja 9 dibagi 4. Ya. Kita hitung 9 dibagi 4. Pembagian ke bawah. Ingat ya? Kalau yang atas itu yang di dalam, yang bawah itu di luar. 9 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 9? 2. Karena 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Nah, kalau dapat kayak gini udah biarin aja sisa 1. Jadi 9 per 4 adalah 2. Yang atas kita taruh sini ya. 2 sisanya kita taruh atas. 1 per 4. 4-nya dari mana? Tetap dari sini. Sini 4, kita tetap ditaruh sininya 4. Jadi hasil akhirnya adalah 2 1 per 4. Yang B. Itu ya. Lanjut nomor 6. Kalau misalkan saya ngomongnya kecepatan, kamu bisa buat diperlambat ya di video. Oke, kita lanjut nomor 6. 5 per 8 dikurangi 1 per 6. Di sini penyebutnya 8 dan 6. Nah, berarti kita cari angka berapa? Ya, KPK-nya nih kita cari. Yang bisa bagi 8 dan bisa bagi ke 6. Hasilnya adalah 24. Patokannya gini, patokannya kan paling besar yang mana? Paling besar patokannya ini 8 nih, paling besar. Yang lebih besar itu kan 8 kan? Kita lihat, 8 bisa nggak bagi 6? Nggak bisa. Coba kita hitung kelipatan 8. Berapa ya yang bisa juga dibagi 6? Coba 8 dikali 2, 16. 16 bisa dibagi 6? Nggak bisa. Coba 8 dikali 3. 8 kali 3, 24. Ya, 8 kali 3, 24. 24 bisa dibagi 6? Bisa. Langsung aja kita pakai angkanya adalah 24. Tandanya kurang. Caranya sama kayak yang tadi ya. 24 dibagi yang bawah dikali atas. Dibagi yang bawah dikali atas. Lanjut kita hitung. 24 dibagi yang bawah nih 8 ya. Yang kiri dulu nih. Kita coba yang kiri dulu kan. 24 dibagi 8 berapa? 3. Nah, kita simpan angkanya 3. 24 dibagi 8 berapa? 3. Selanjutnya 3 dikali yang atas. Atasnya 5, berarti 3 dikali 5. Berapa 3 kali 5? 15. Jadi kita taruh di sini 15. Lanjut. Sekarang sebelah kanan. 24 dibagi yang bawah, berarti 6. 24 dibagi 6. Berapa? 6 kali berapa hasilnya 24? Jawabannya adalah 4. Kita simpan dulu 4. Sekarang 4 dikali 1. 4 dikali 1 ya 4. Sekarang 15 dikurangi 4. Berapa 15 kurang 4? 11. Jadi jawabannya adalah 11 per 24. Penyebutnya tetap. Jadi jawabannya 11 per 24. Ada jawabannya? Yang C. 11 per 24. Lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 7 dan 8 ini adalah perkalian pecahan biasa ya. Gampang. 3 per 7 dikali 21 per 30 nih. Nomor 7 ya. Pilihannya semuanya desimal. Apa kita kerjain dulu, nanti habis itu kita rubah menjadi desimal. 3 per 7 dikali 21 per 30. Jadi kalau misalkan pecahan gini nih, perkalian pecahan kayak gini, ini gampang ya. Kita lihat ada yang bisa dicoret nggak? Ada yang sama-sama bisa dikecilin nggak? Sama-sama bisa dibagi berapa ya? Tapi syaratnya adalah atas dengan bawah. Nggak boleh ke samping coretnya. Boleh atas bawah gini atau atas bawah nyerong gini ya. Silang boleh, ke bawah boleh. Kita lihat bisa coretnya silang, serong atau ke bawah langsung. Kita lihat di sini 3 sama 30 mencolok banget nih, pasti bisa sama-sama dibagi 3 nih. 3 dibagi 3 dibagi 3 1 ya. 30 dibagi 3 10 tuh. Ya. Jadi ini sama-sama dibagi 3, 3 dibagi 3 1, 30 dibagi 3 10. Kemudian ada 21 sama 7, bisa dibagi 7? Bisa. 7 dibagi 7 1, 21 dibagi 7
3 karena 7 dikali 3 adalah 21. Jadi ini 3. Sisanya 1 dikali 3 berapa? 3. 1 dikali 10 berapa? 10. Nah, jawabannya 3 per 10. 3 per 10 itu berapa? 3 per 10 itu sama dengan 0,3. Jadi jawabannya yang C. Dari mana 0,3? Lihat, kalau misalkan ada 1, kalau per 10 pasti komanya 1 ya. Terus di sini angkanya 3, berarti 0,3. Kalau misalkan 2 per 10, berarti ini 0,2. Kalau misalkan 4 per 10, berarti 0,4. Gitu ya. Kalau misalkan 1 per 10, berarti 0,1. Nah, di sini jawabannya 3 per 10. 3 per 10 itu sama dengan 0,3. Atau boleh juga kita coba cara yang kayak tadi. 3 per 10 itu artinya 3 dibagi 10. Ya. 3 dibagi 10. 3 dibagi 10 nggak bisa, kita pinjam 0. Bayar pakai 0, 30 dibagi 10. Berarti 10 kali berapa hasilnya 30? Ya 3. Karena 3 dikali 10 adalah 30. Habis, jawabannya 0,3. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 8. Di sini soalnya 3 per 4 dikali 12 per 15. Gimana caranya? Sama kayak tadi, lihat ada yang bisa dicoret nggak? Ini 3 sama 15 bisa sama-sama dibagi 3. Langsung aja coret. 3 dibagi 3 1, 15 bagi 3 5. 12 sama 4 bisa dicoret nggak? Bisa, sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 1. 12 bagi 4 kan 3. Ya kan? 4 kali 3 kan 12. Sisanya 1 dikali 3 3. Per 1 dikali 5 5. Berarti hasilnya 3 per 5. Jawabannya yang A. Itu gampang banget kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya 3 per 4 ditambah setengah atau 1 per 2 dikali 50%. Jadi kalau ada tambah, ada kali, ya, ada kurang di situ, kita lihat prioritasnya mana yang harus dikerjakan duluan. Nah, yang duluan harus kita kasih tanda kurung. Kalau ada tanda tambah sama kali, berarti harus yang dikerjain tuh kali dulu. Ya. Kalau ada tambah, ada kali, ada kurang, yang dikerjain tuh harus tanda yang kali dulu. Ya. Jadi 3 per 4 ditambah setengah kali 50%. Nah, 1 per 2 dikali 50% itu berapa? Ya. 50 bisa dibagi 2 nih. Konsepnya sama ya. Persen itu sama aja kan per 100 ya. Persen itu sama aja per 100, jadi kita bisa langsung rubah kayak gini. Nah, 2 sama 50 sama-sama bisa dibagi 2. Langsung aja dicoret. 2 dibagi 2 1, 50 dibagi 2 itu 25. Sisanya adalah 3 per 4 ditambah 25 per 100. 25 per 100 bisa kita sederhanakan. Bisa sama-sama kita bagi 25. Jadi atas bagi 25, bawahnya dibagi 25. 25 bagi 25 itu 1. Ya. 100 bagi 25 itu 4. Jadi 25 per 100 ini kita rubah menjadi 1 per 4. Maka hasilnya adalah 3 per 4 ditambah 1 per 4. Karena bawahnya udah sama-sama 4, tinggal kita jumlah atasnya. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 per 4. 4 per 4 sama dengan 4 dibagi 4, berarti 1. Maka hasil akhirnya adalah 1. Mana jawabannya 1? Ini dia. Ya. 1,0 itu sama 1 sama aja ya. Jadi jawabannya adalah yang D, 1,0. Lanjut nomor 10. Nah, di sini pembagian ya. Pembagian pecahan. Yang ini ada pecahan campuran. Supaya mudah, jadi kita buat pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dulu. Gimana caranya? Kali ke depan ya, bawah kali ke depan, 4 kali 2 berapa? 8. Kita simpan 8. 8 ditambah ya, dikali ke depan ditambah atas. 4 kali 2 8. Kita simpan nih, kita simpan dulu hasilnya 8, kemudian ditambah dengan 1. Jadi hasilnya adalah 9. 4 kali 2 kan 8, kemudian ditambah 1, berarti 9 per 4. Jadi bawahnya nggak dirubah ya, tetap 4. Kemudian dibagi 3 per 10. Jadi untuk mengerjakan soal pembagian dalam pecahan, ini bisa kita rubah menjadi 9 per 4-nya tetap. Baginya kita rubah menjadi kali. Kemudian ininya dibalik. Ya, ini kita rubah jadi kali. Kemudian
Angka berikutnya kita balik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Penyebut jadi pembilang, bilang jadi penyebut. Kalau 3/10 berarti berubah menjadi 10/3. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada yang bisa dicoret nggak? Ada. 9 sama 3 bisa sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1. 9 dibagi 3 3. Nah, terus 10 sama 4 bisa sama-sama dibagi nggak? Atau sama-sama dicoret nggak? Bisa nggak? Bisa. Sama-sama kita kecilkan ya. Kita bagi 2. 4 dibagi 2 bisa. 4 dibagi 2 2. 10 dibagi 2 bisa kan? 10 dibagi 2 berapa? 5. Udah deh. Tinggal kita hitung. Sisanya adalah 3 dikali 5. Berapa 3 dikali 5? 15. Bawahnya 2 dikali 1. Berapa 2 dikali 1? 2. Hasil akhirnya adalah 15/2. Loh, tapi di sini semuanya adalah desimal nih. Gimana? Ya udah, tinggal kita rubah menjadi desimal. 15/2 kita jadikan desimal yuk. Gimana caranya tadi? 15-nya yang atas, berarti kita jadikan yang di dalam ya. Yang dibagi itu yang di dalam. 15 ya, 15 yang di dalam, yang atas di dalam. Dibagi 2, 2-nya kita taruh di sini. Gitu ya. 15 dibagi 2. Kita itu langsung 15 bagi 2. 2 dikali berapa ya? Yang hasilnya mendekati 15. Bisa? 2 dikali berapa? 2 kali 7. Karena 7 dikali 2 berapa hasilnya? 14. 7 kali 2 14. Langsung kita kurang. 15 dikurang 14 berapa hasilnya? Ya 1. 15 kurang 14 1. Udah nih, 1 dibagi 2. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita pinjam 0. Di sini kita taruh kita taruh koma, tanda koma. Ya. Kalau udah habis nih kan udah nggak bisa, nih lebih kecil daripada 2. 1. Kita tambahin 0, terus kita bayar pakai koma. 10 dibagi 2 sekarang. 10 dibagi 2 berapa? 2 dikali berapa hasilnya 10? 5. Nah, 5 kali 2 10, udah habis deh. Kalau udah habis berarti hasilnya adalah 7,5. Maka 15/2 adalah 7,5. Ada jawabannya? Ada. Yang B. Nah, itu dia ya jawabannya, pembahasan dari soal-soal yang tadi. Oke, sampai di sini pembahasan soal matematika kita hari ini tentang pecahan. Besok kita akan lanjut bahas soal tentang debit dan kecepatan. Sampai jumpa di video pertemuan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like. Thank you.